warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Widya Cahyani dengan NIM 211210058. Di sini saya berasal dari kelompok 1 yang mana beranggotakan saya sendiri, kemudian Rere Melaningsi. Saya Muhammad Rizik Royful Bashar. dalam pembuatan video ini tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang mana diampuh oleh Bapak Muhammad Febrian Al-Amin, MPSI Psikolog. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi kami yaitu tentang hakikat psikologi pendidikan. Untuk itu, mari kita simak videonya. Psikologi dibagi menjadi dua kata, yakni psike dan logos yang berasal dari bahasa Latin. Psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jiwa ini dimaksudkan bukan sebagai roh, melainkan sebagai perilaku atau tingkah laku dari seseorang. Definisi psikologi itu sendiri menurut KBBI adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan. Sementara menurut ahli Muhyiddin Syah, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada diri manusia baik selaku pribadi maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku baik itu terbuka maupun tertutup pada diri manusia, entah itu sebagai individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Dan cabang di dalam psikologi itu ada banyak dan beraneka ragam. Contohnya seperti psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi industri, organisasi, sosial, dan psikologi pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan lebih membahas mengenai psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Jadi, psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan bertujuan untuk memahami perbedaan individu dalam hal intelijensi, motivasi, konsep diri, serta perannya dalam proses belajar. Peran psikologi pendidikan itu ada 5, yaitu yang pertama sebagai tujuan pembelajaran, kedua karakteristik peserta didik, ketiga proses belajar, keempat strategi pembelajaran, dan kelima evaluasi pembelajaran. Untuk penjelasan yang pertama sebagai tujuan pembelajaran. Jadi dalam setiap pendidikan itu tentunya penting untuk memiliki suatu goal yang ingin dicapai. Tujuan ini bisa mengarahkan peserta didik untuk mencapai goal itu. Tapi tantangan pendidik sering kesulitan dalam merumuskan tujuan pendidikan yang tepat. Nah, disinilah peran dari psikologi pendidikan, yaitu untuk membantu pendidik dalam merumuskan tujuan pendidikan. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Jadi seorang pendidik itu perlu untuk mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh peserta didiknya. Misalnya ada peserta didik yang pendiam, kemudian ada juga yang suka bicara, ada yang pandai dalam menggambar, ada yang suka hitung-hitungan. Tentulah mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan untuk itu, psikologi pendidikan itu dapat membantu pendidik dalam memahami karakteristik dari peserta didik. Yang ketiga, proses belajar. Mengenai hal ini adalah bagaimana pendidik dapat mentransfer ilmunya kepada para peserta didik. Jadi, perlu dirancang dengan sebaik mungkin agar para peserta didik ini paham terhadap ilmu yang disampaikan oleh pendidik. Yang keempat, strategi belajar. Selanjutnya, cara belajar. Materi yang berbeda tentunya cara belajarnya juga berbeda-beda. Ada ceramah gitu kan, tutorial, membaca, praktek, dan lain sebagainya. Beda materi, beda cara belajarnya. Misal, matematika dipelajari dengan cara dijelaskan, kemudian dapat langsung mengerjakan latihan. Tapi kalau pembelajaran seni tari, itu tidak bisa sekali penjelasan para peserta didik langsung tahu gerakannya, tetapi lebih efektif jika langsung diberikan prakteknya. Jadi di sini pendidik itu harus memiliki strategi belajar mana yang tepat untuk mendidik para peserta didik. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Ini merupakan sebuah proses untuk mengetahui bagaimana proses belajar yang diberikan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Untuk waktu evaluasi itu ada 3. Yang pertama, sebelum pembelajaran. Ini terkait dengan pencarian potensi awal para peserta didik. Kedua, saat proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kemajuan peserta didik. Misalnya dengan diberikan kuis atau latihan.
3 di akhir pembelajaran, contohnya seperti UTS, UAS, begitu. Nah, disinilah peran psikologi pendidikan untuk membantu 4 hal, yaitu instrumen evaluasi, pelaksanaan ujian, hasil evaluasi, dan penafsiran hasil evaluasi. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya Widya Cahyani, pamit undur diri. Semoga materi yang saya jelaskan mengenai hakikat psikologi pendidikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.